قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab ats-tsamin fi fadilatil adzan. Bab yang ke-8 dari kitab ini, dari kitab Lubil Usul, menjelaskan, mengutarakan, menarasikan, membahas tentang keutamaan daripada profesi yang sedang disandang oleh beliau Bapak Pak Habib, fadilatul adzan. Hah? Emang apa? Ayo lubul hadis. Mahu lubul usul, lubul hadis. Lubul hadis mahu lubul usul ya. Maaf. Fadilatul adzan, keutamaan daripada adzan. Bersama kita kitab Lubul Hadis, induknya daripada hadis. Induknya daripada hadis. Induknya hadis, kemudian di 8 membahas tentang keistimewaan adzan. Monggo. Ayo on it. On. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adana li sholati sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pernah bersabda, sapa wonge sing gelem azan, siapa orang yang berkenan azan, siapa orang yang sedia berazan, siapa orang yang senantiasa berazan di dalam mengajak untuk melangsungkan ibadah sholat selama 7 tahun. 7 tahun muhtasiban, tidak ada orientasi kecuali murni mencari ridho Allah, enggak mencari upah, tidak karena tetangga, bukan karena sudah dipasrai oleh takmir. Muhtasiban karena Allah, maka ketahuilah kataballahu lahu bara'atan minan nar. Itu orang dicatat oleh Allah sebagai daftar orang-orang yang akan terbebas dari siksa api neraka. Kataballahu lana bara'atan minan nar wa in kana laisa minal muadzin. Amin. Laisa minal muadzin, tetapi kita insyaallah mendengarkan azan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 7 tahun muhtasiban. Wah, bos. Muhtasiban 7 tahun. Masya Allah. Enggak dhewe anak dhewe. Lanjut. Qala sallallahu alaihi wasallam, man adzana fi akhirati sanatan wajibat fil jannah. Siapa orang yang berazan selama 12 tahun lamanya, 12 tahun lamanya, maka baginya wajib surga, baginya wajib masuk ke dalam surga. Ya Allah. Lanjut. Qala sallallahu alaihi wasallam, man adana khamsa sholawatin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya Rabb, siapa berkenan mengumandangkan azan di dalam mengajak untuk sholat. Sebetulnya azan itu biasa ya, menjadi spesial tuh karena mengajak sholat, benar enggak? Sebetulnya azan itu biasa. Berarti sama hal orang itu sholat, azan apa namanya, iklan, bahasa lainnya pengumuman apa? Bahasa lain ikhbar. Ayo iklan ikhbar, idzan apa? Idzan tuh ya. Idzan so? Bukan idzan ya. Idzan. Imba ya napa? Idzan. Idzan. Menyeru. Broadcast. Aslama yusin adzan aslama adzan. Apa? Tunduk. Oh iya, ya. Yang ngajak itu idzan apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Walhazil, orang yang mengajak sholat dengan seruan azan, ya dia menjadi azan itu menjadi mulia karena dia itu jubirnya Allah. Karena dia itu mengajak untuk sholat sebagai ibadah yang paling krusial, yang paling utama. Nah, orang yang azan selama 5 waktu, imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban, orientasinya murni karena Allah, maka itu orang akanlah diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Tapi keterangan di bawah, aiminas shaghair, hanya dosa-dosa kecil saja yang diampuni oleh Allah. Nah, pertanyaannya, dosa-dosa besar itu bisa dengan apa? Kemarin apa, Jok? Mlebu maca la ilaha illallah.
cilik lah. Ini kue sing ngomong. La ilaha illallah. Pun lanjut. Kan dosa kecil ya, tadi 5 waktu dosa cilik dihapus bila mana 5 waktu itu menyeru untuk adzan. Lanjut. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة يعصمهم الله تعالى من عذاب القبر الشهيد والمؤذن والمتوفى يوم الجمعة وليلة الجمعة. 3 golongan, 3 kategori di mana Allah akan memberikan jaminan, akan memberikan pengamanan dari siksa kubur. Siapa orang yang akan mendapatkan jaminan? Siapa orang yang akan mendapatkan perlindungan dari siksa kubur? Adalah mereka yang mati syahid, adalah mereka yang mati syahid. Matinya tuh syahid. Dan syahid itu kan ada 3, syahidul fid dunya, syahidul akhirah, syahid dunya wal akhirah. Sah? Nah, kalau lebih spesifiknya kita ngaji fikih di lain kesempatan. Al-muadzin, dan yang kedua adalah orang yang berazan, dan yang ketiga adalah orang yang mati di hari Jumat maupun di malam Jumat. Orang yang mati di hari atau malam Jumat itu pun demikian oleh Allah akan diberikan jaminan, ya, jaminannya berupa apa? Terbebas dari azab kubur. Lanjut. Waqala sallallahu alaihi wasallam la ya'lamun nasu ma fin nida'i wa syafil awali thumma lam yajidu illa tahimu alaihi lastahamu walau ya'lamun nama fit tahjiri lastabaku ilaihi walau ya'lamu nama fi atamati wasubhil atau huma walau habwan. Seandainya, kata Nabi, manusia itu mengetahui daripada an-nida berupa azan dan keistimewaan berdiri saat sholat di shaf yang pertama, niscaya lam yajidu illa an yastahimu alai, kecuali benar-benar orang itu bergegas untuk bisa mendapatkan posisi itu, posisi sebagai muadzin, posisi sebagai orang yang sholat di shaf awal. Hadirin, kalau seandainya manusia tahu, sengaja pahala itu dibuat misteri, sengaja pahala itu dibuat abstrak, ada tapi hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki ilmu dan iman. Iya hadirin, seandainya tahu kita akan keistimewaan, keutamaan azan dan shaf awal, niscaya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan segala cara, pokoknya aku sing adzan wae, pokoknya aku sing shaf awal gitu. Dalam satu riwayat, Nabi itu ketika duduk bersama dengan sahabat, maka berkumandanglah adzan. Nabi seolah itu tak lagi mengenal dengan siapa beliau bersanding. Tatapannya itu kosong, langsung Allah. Itu dulu Nabi bahkan tidak hanya saat bersanding dengan sahabat, pun demikian saat bersanding dengan istrinya begitu. Saat ngobrol sama istrinya, adzan udah kayak kenal sama bininya. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Satu tempo juga Nabi itu, masya Allah tabarakallah ya, Nabi itu meriwayatkan ya, Nabi itu mengatakan, dan ini diriwayatkan oleh beberapa perawi yang sahih gitu. Gimana? Ketika azan itu berkumandang, maka para sahabat itu bergemurun datang menuju masjid. Nah, datangnya tiba-tiba itu seperti kayak mau berantem, kadu an yataqatalu, kayak mau perang. Saking seriusnya semangatnya mereka berebut untuk mendapatkan shaf awal. Ja'alana mimman nistama'u wa al-qawla minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amila bih. Amin. Lanjut, walau ya'lamuna ma fit tahjir. Nah, seandainya kita sebagai manusia itu mengetahui betul atas at-tahjir ay tabkir bi ayyi salatin, mendahulukan salat di awal waktu, maka niscaya kita akan menanggalkan segala apa yang membuat akhirnya kita mengatakan nanggung. Adzan salat dhisik nanggung. Adzan ayo sembahyang dhisik engko sekalian ya Allah. Salimna ya Allah, sepurane Gusti.
Ya Allah, walau ya'lamuna ma fil atamati, seandainya pun manusia itu mengetahui keistimewaan daripada salat apa ini atamah isya wa subhi dan salat subuh la atuhuma walau habban, maka niscaya mereka yang dari rumah itu niscaya akan bergegas menuju ke itu masjid berjamaah, sekalipun itu ditempuh dengan habuan, merangkak hadirin. Ya Allah, mulane iki cah-cah wis mari, cah salat mari cepet ke masjid, Allahu Akbar langsung budal masjid tanpa perlu merangkak. Wagala monggo. وقال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فقبل إبهاميه فوضع على يمينه وقال Ala ainaihi. فوضع على عينيه Ala ainaihi. وقال مرحبا بذكر الله تعالى قرة أعيننا بك يا رسول الله فأنا شفيعه يوم القيامة وقائده إلى الجنة. Dengerin Dut. Nabi pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendengarkan azan kemudian qabbala ibhamaihi fa wada'a ala aihi. Dengerin. Ketika muadzin ini bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia jawab ngomongin itu nih. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus ditiup jempol tinggal ini. Beb. Marhaban bi habibi wa qurrata ini. Marhaban bi dzikri ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Ini terus ditiup atau di ini 1 2 3 atau nah, itu alasannya kenapa? Alasannya dulu Nabi Adam itu pas sejak kali pertama turun di bumi tanya sama malaikat, kan sendirian tuh Adam tuh, tanya sama malaikat. Nah temennya itu cuma malaikat Jibril. Ditanya sama malaikat, itu jenis apa to lemburiku? Kami buntuti terus. Terus kata malaikat dikatakan itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wis, aku kepo to. Aku pengen ningali. Akhirnya Nur Muhammad itu mencrok teng jempol tangannya beliau. Apa to? Bahasa halus jempol apa tangannya apa? Asto. Jempol asto kekalihe Mbah Kanjeng Nabi Adam. Akhirnya dititipin ning kuku terus beliau ngendikan marhaban bi dzikrillah taala qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Lah aku untuk riwayat marhaban bi habibi wa qurrati aini. Marhaban bi habibi wa qurrati aini. Terus dicium. Kayak Umar lihat nggih. Kalau jawab adzan begitu. Nah, fa ana syafi'u. Siapa orang yang mengamalkan demikian, maka ketahuilah Nabi dengan tegas mengatakan apa? Ana syafi'u, saya akan menjadi penolong untuknya di hari kiamat. Tidak hanya sampai di situ, bahkan dia siap untuk menjadi guide menuju ke dalam surganya Allah. Faja'alna mimman yuqadu ilal jannah bi habibi sayyidina Muhammad alaihi wasallam. Lanjut. Qala sallallahu alaihi wasallam idza kana waqtul adani futihat abwabus samai wastujibat doa wa idza kana waqtul iqamati lam turda da'watun. Bismillahirrahmanirrahim. Azan itu ketika sudah dikumandangkan ya, maka futihat abwabus sama, langit itu dibuka hadirin. Saya ulangi, azan ketika sudah dikumandangkan maka pintu langit itu dibuka. Wastujiba ad-du'a'u. Tidak sampai di situ, doanya itu diijabah oleh Allah. Doanya diijabah oleh Allah. Saya ulangi. Allahu Akbar. Jawab azan nih. Bapak jawab azan. Kan la ilaha illallah la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa salatul qa'imah adi sayyidina Muhammad dalil wasilatul fadilah wa syarafal darajatul adrafah wa taqaman mahmud radhiwata inna la tukhfil mi'ad bi rahmatikal amin. Ibadah yang jarang sekali diamalkan, bahkan sering untuk dilalaikan adalah ibadah berupa jawab azan hadirin. Setelah azan itu dibaca baru rabbighfirli wadai 5 kali, rabbighfirli wadai, rabbighfirli wadai, rabbighfirli wadai, rabbighfirli wadai, rabbighfirli wadai. Dungane dhewe, dungane wale wong tuane loro. Maca ngono kuwi ping 5. Nah, azan ketika dikumandangkan maka pintu-pintu langit itu dibuka oleh Allah. Wastujibat doa, dan doa itu diijabah oleh Allah. Mulane donga-donga lah, donga. Senjatane dhewe kan tuh donga. Hadisin apa? Ad-du'a silahul mukmin. Senjatanya orang yang mengaku beriman, mengaku iman hatinya, pikirannya, tinggal lampah iku ya donga hadirin.
mung donga dhewe iki melarat, dhewe iki bodoh, dhewe iki lemah, dhewe iki lungkrah, dhewe iki estu asor. Senjatane dhewe sing iso gawe nglakoni kuwi yo kur donga akeh donga. Arep turun donga, tangi turun donga. Mari ngono pas dhewean ki donga kan ra kudu suci, donga ra kudu madhep kiblat. Pas sense-nya itu muncul, donga ya Allah jenengan ngapura kula Gusti, ya Allah jenengan paringi urip ingkang sae, ya Allah Gusti maringi manfaat, ya Allah. Dan hadirin, wa idza kana al-iqamah, ketika iqamat itu sudah dikumandangkan, lam tarudda ta'watuhu, doanya enggak mungkin ditolak oleh Allah. Jadi itulah antara adzan dan iqamah itu ringkasnya. Lanjut. Ayo minum, yang tadi dulu. Qala sallallahu alaihi wasallam orang indal ayam marhaban bil qailin adlan marhaban bis salawati wa ahlan kataballahu ta'ala lahu alfa hasanatin wa maha anhu alfa sayyi'atin wa rafa'a lahu alfa darajah. Ini denger ini, penting ini. Barang siapa yang ketika adzan Allahu Akbar dia ngomong marhaban bil qailin adlan marhaban bis salawati wa ahlan. Ngomong kuwi. Dia ngomong itu menyambut adzan, menyambut waktunya sholat gitu. Maka saya ulangi, ketika kita azan, ada orang azan subuh gitu, Allahu Akbar, kita yang mendengarkan jangan langsung jawab, tapi ngomong dulu marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan. Orang kalau ngamalin begini hadirin, maka Allah sekedar baca itu doang, marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan, Allah akan mencatat 1000 kebaikan kepada kita, 1000 kesalahan pun juga dihapus oleh Allah, 1000 derajat oleh Allah pun diangkat. Ingat ya, saya pernah satu tempo itu di pengajian pernah bilang apa? 1 derajat di surga saja. Ya. Jawab, kurang kita loh. Itu 1000 derajat. 1 derajatnya aja ketika saya misalnya di surga. Saya di surga. Nah, si Bawo iki sapa jenenge? Wo. Bayu. Wel. Ya Wahyu. Oh ya Wahyu, kok Bayu. Wahyu iku nang swarga. Nah, aku ngulet turu. Aku ngomong nang swarga ngisor. Kok mambune wangi iki? Ngomong karo malaikat. Kata malaikat mambune wangi temen iki. Aku nang surga tapi kok aku rung tau menangi mambune iki. Iki ki ambu keleke sihab sing nang surga nang dhuwurmu. Dampet keleke tok ngene. Woi, ngono. Denger aku e? Oh, ben derajat iku dhuwur maca apa ketika adzan itu berkumandang? Marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan. Wah iki stabilo ditulis tiap kali terancah. Oh. Maka Sallallahu alaihi wasallam. Man sami'a adana wa lam yaqul mithla ma qala innahu yamna'u minas sujudi yaumal qiyamati idza sajadal mu'addin. Siapa orang kata Nabi yang mendengarkan azan kemudian dia tidak mengucapkan sebagaimana yang pernah diucapkan muadzin. Muadzinnya bilang Allahu Akbar. Tapi dia enggak ngomong Allahu Akbar. Ngono ora gelem deh. Maka hadirin itu orang hadirin. Itu orang no. Itu orang ya Allah Gusti, ya Allah Gusti, ya Allah Gusti. Ya, ketika tidak mau jawab, dia oleh Allah akan dicegah, akan dilarang, akan dibarikade, akan dibatasi peranannya untuk sujud di hari kiamat saat dimana orang-orang yang langgeng azan, orang senantiasa azan itu sujud kepada Allah. Ya Allah, mulai anak azan pokoknya jawab. Minimal Pak, minimal. Melu madzhab Imam Malik. Malik piye? Ketika kita dalam kamar mandi, ketika kita lagi ngobrol, kita gak penak arep jawab azan, ngono. Dewe kadang iki ngobrol karo kiai, tapi kiai ini pas nungone azan iki ra melu jawab. Dia justru uzur, mungkin dia duwe amalan tertentu. Tapi kalau kita misalnya segan untuk menggak, wis ngobrol itu terus nih, tapi pas dia mendel jawab azannya di jamaah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, asyhadu anna rasulullah. Hayya 'alal shalah, la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alal shalah, la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alal shalah, la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, la ilaha illallah, rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi wa ta'ala. Ngono. Tunggu dah. Di jamaah. Bon, lanjut. Akhir hadis. Sallallahu alaihi wasallam. Salasatun fi dhillil 'arsy yawma la dhilla illa dhilluh. Imam
خاتم مؤذن حافظ قارئ القرآن يقرأ في كل ليلة 200 آية. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pernah mengatakan 3 golongan yang oleh Allah nantinya diberikan payung di hari Arsy, di mana orang tidak mendapatkan payung, tidak menerima payung, kecuali payung itu dari Allah, lindungan itu dari Allah. Siapa itu? Yang pertama adalah imam adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah muadzin hafiz, orang yang senantiasa azan, terus kemudian dia azin. Apa? Hafiz. Hafiz itu apa? Kilo. Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan wajib 'alal muadzin al-ihtirazu 'anil lahni fi syahadataini. Maksudnya hafiz itu menjaga. Maksudnya menjaga itu apa? Menjaga makharijul hurufnya agar tidak lahan. Gitu. Contoh, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Biar tidak lain. Nah, orang kalau menjaga azan itu, kalau ada imam yang adil, maka dia akan mendapatkan payung. Yang ketiga siapa? Orang yang tiap malam membaca Quran, sekurang-kurangnya dia membacanya 200 ayat. Jangan malahin, hadirin. Bisa dong. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Yasin. Ngerong atus. Dicatat tanah malammu Yasin tok, ya Allah. Kan 200 Gusti ya. La zillah illa zilluh. Piye iku lek misale dhewe ngaji karo wahyu ngono kuwi. Kalau mboten Yasin lah. Alif lam mim. Non iku ora sak ayat lho, Bos. Alif lam mim. Wal qalam yasturun. Alif lam mim. Ya sik pendekan Yasin lah. Yasin, 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 Yasin. Ya catatan amalmu iku Yasin, 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 Yasin. Jadi cara umpama kamu ngisuk mlebu swarga lewat celundaan iki tetep enek. Ning tuwipis karo sikilmu tapake gedian tapak sikilmu. Oh, iya 200 sik, Bos. Ngampur ya. Oh iya, enggak ada. Sallallahu alaihi Muhammad. Salimna ya Allah, berikanlah kita semangat untuk baca Quran ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina